Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Pengetahuan Dasar Sistem Pertambangan. Jadi, dalam mata kuliah ini kita akan lebih fokus membahas segala sesuatu tentang pertambangan, tetapi lebih spesifik pada aspek K3 pada sektor pertambangan. Jadi pada pertemuan kali ini teman-teman, kita akan sama-sama belajar tentang hiradisi. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi tentang hiradisi. Hiradisi bisa disebut juga sebagai hasar identifikasi atau identifikasi bahaya serta penilaian resiko dan determinan kontrol. Jadi dalam hiradisi ini kita akan melalui 3 prosedur pelaksanaan pengisian teman-teman. Jadi ketiga tahapan ini kita tidak boleh lompat-lompati, jadi harus berurutan mulai dari tahapan 1, 2, dan 3. Jadi pada tahapan yang pertama itu kita akan melakukan identifikasi bahaya. Kemudian pada tahapan yang kedua kita akan melakukan penilaian. Kemudian yang ketiga kita akan melakukan pengendalian terhadap program dan melakukan monitoring evaluasi. Baik teman-teman, saya tidak akan jelaskan lagi tentang apa pengertian dari hiradisi karena pada video sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi untuk teman-teman yang belum paham tentang pengertian hiradisi, bisa teman-teman saksikan kembali atau pelajari kembali di video sebelumnya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan lebih fokus untuk mengenalkan formulir tentang hiradisi dan bagaimana cara pengisian formulir hiradisi ini. Jadi teman-teman, untuk diketahui bersama bahwa formulir hiradisi ini tidak ada formulir yang paten. Masing-masing perusahaan bisa membuat berdasarkan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Yang jelas dalam formulir ini kita bisa melihat bahaya yang dimunculkan dari setiap aktivitas yang berada di perusahaan ataupun industri yang kita tempati nantinya teman-teman. Jadi sekali lagi tidak ada formulir yang paten terkait dengan formulir hiradisi. Tetapi intinya di sini adalah bagaimana kita bisa melihat potensi bahaya dan bagaimana cara kita menilai dan kita bisa mengklarifikasikan dan kita bisa mengontrol bahaya yang muncul. Jadi teman-teman, tadi saya sudah jelaskan untuk tahapan pertama yaitu tahapan identifikasi bahaya. Jadi di dalam identifikasi bahaya ini ada beberapa isian yang teman-teman harus isi. Jadi di dalam pengisian hiradisi kita harus cermat, kita harus teliti untuk melihat segala sesuatu yang bisa dianggap sebagai bahaya dalam aktivitas pekerjaan atau kegiatan di dalam perusahaan kita teman-teman. Jadi sekali lagi catatannya adalah kita harus jeli dan kita harus pandai-pandai untuk melihat segala sesuatu yang bisa berpotensi untuk menghasilkan bahaya. Oke teman-teman, langsung saja pada bagian atasnya teman-teman silakan isi saja sesuai dengan kop masing-masing perusahaan atau masing-masing instansi yang teman-teman tempati. Jadi ini akan disesuaikan saja teman-teman ya. Silakan teman-teman sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan terkait kop pada hiradisi. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah di sini ada nomor dokumen. Jadi teman-teman silakan isi saja sesuai format yang telah disepakati pada masing-masing perusahaan ataupun instansi ataupun perusahaan teman-teman. Sebagai contoh di sini
yang sudah disepakati bahwa 009 ini adalah nomor yang telah dikeluarkan. Kemudian B ini adalah kode dokumen. Kemudian K3 ini adalah kode divisi, dan ini di sini nanti akan diisi saja dengan instansinya kita apa, perusahaannya kita apa. Silakan isi saja sesuai dengan nama perusahaannya kita, teman-teman. Kemudian ini adalah bentuk dokumen dari Heradisi. Jadi kita kasih masuk Heradisi. Kemudian di sini ini adalah bulan, teman-teman. Bulan berapa? Kalau bulan 6, tulis angka Romawi bulan 6. Kemudian 2023 ini adalah tahun dibuatnya dokumen ini. Kemudian di sini ada tahapan Heradisi. Jadi ini tahapan yang pertama, yaitu identifikasi bahaya, teman-teman. Jadi tinggal diisi saja identifikasi bahaya. Kemudian ini revisi. Kalau sudah dibuat sebelumnya, berarti harus diisi revisi pertama. Tapi kalau baru pertama kali dibuat, ini tulis saja belum pernah direvisi karena baru pertama dibikin, teman-teman. Oke, ini untuk bagian awal, teman-teman, bagian atas, teman-teman ya. Jadi terkait dengan identitas dokumen Heradisi ini, mulai dari kop hingga nomor, tahapan, dan keterangan revisi. Oke, saya rasa sampai di sini tidak ada masalah, teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi pada pengisiannya, teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada beberapa kolom. Yang pertama nomor, kemudian kegiatan, teman-teman, kegiatan. Kemudian ada lokasi. Kemudian di sini juga ada kondisi. Jadi kondisi di sini, teman-teman, ada dua, teman-teman ya. Sini saya klasifikasikan menjadi dua kelompok, teman-teman. Jadi kondisi kode R ini sebagai kode rutin. R itu rutin, teman-teman. Rutin artinya itu kegiatan yang dilaksanakan hampir setiap hari, teman-teman. Kemudian NR ini sebagai non-rutin, teman-teman. NR sebagai non-rutin. Non-rutin artinya aktivitas yang tidak dilakukan setiap hari. Artinya bisa dilakukan 1 kali sebulan, 1 kali seminggu, atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian keadaan di sini, teman-teman, diklasifikasikan lagi menjadi 3 kelompok, teman-teman ya. Jadi di sini saya klasifikasikan kembali keadaan menjadi 3 kelompok. Ini, teman-teman, saya berikan warna saja di sini biar lebih mudah untuk memahami, teman-teman. Oke, jadi N adalah keadaan normal. N adalah keadaan normal. Kemudian AN itu adalah tidak normal atau anormal, abnormal, teman-teman. Tidak normal. Kemudian E ini dikategorikan sebagai emergency
ataupun keadaan yang ekstrim teman-teman. Dikatakan sebagai keadaan ekstrim karena sebelumnya sudah ada kejadian dan kejadian itu telah menelan korban hingga meninggal dunia. Jadi itu bisa dikatakan ekstrim atau kondisi emergensi. Oke teman-teman, setelah itu di sini ada alat dan bahan teman-teman ya, ada alat dan bahan teman-teman. Oke, alat dan bahan. Kemudian di sini ada kolom identifikasi sumber bahaya teman-teman. Ini ada identifikasi sumber bahaya. Di sini nanti kita akan di sini ada keterangan sumber bahayanya dari mana, kemudian dampaknya apa teman-teman. Ini ya, dampaknya apa. Jadi itu tadi beberapa elemen atau beberapa unsur dalam hiradisi bagian identifikasi yang harus teman-teman lengkapi sebagai petunjuk untuk pengisian formulir hiradisi pada bagian identifikasi. Baik teman-teman, kita akan coba untuk mengisi teman-teman ya. Jadi mulai dari pertama di bagian nomor, untuk yang pertama nomor 1 teman-teman, nomor 1, kegiatan di sini kita masukkan saja kegiatan apa yang akan kita lakukan. Misalnya drilling teman-teman, ini saya sudah lampirkan dokumentasinya, yang aktivitas yang akan kita laksanakan atau kita lakukan, atau project apa yang akan kita laksanakan. Jadi kita akan melakukan drilling atau pengeboran minyak teman-teman. Ini kemudian akan dilaksanakan atau dilakukan pada area 3B. Jadi area ini kita sepakati saja pengkodeannya, terserah mau menggunakan kode apa, yang penting kita bisa dengan mudah mengenali kode area atau lokasi. Nah ini kita coba mengisi kondisi drilling ini dalam kondisi yang tidak rutin teman-teman, karena tidak setiap hari dilaksanakan, hanya dalam waktu-waktu tertentu saja teman-teman ya. Makanya kita kategorikan sebagai non-rutin. Kemudian keadaannya ini adalah keadaan normal. Kenapa normal? Karena sebelumnya sudah pernah dilaksanakan drilling dan prosesnya itu berjalan dengan baik. Artinya tidak ada hambatan, tidak ada insiden dalam proses yang dilakukan sebelumnya. Makanya kita bisa mengkategorisasikan sebagai keadaan yang normal teman-teman. Berbeda halnya ketika ada insiden, ya otomatis itu bisa dikatakan sebagai kondisi yang tidak normal, atau apabila menelan korban itu bisa dikategorikan sebagai keadaan yang ekstrim atau bisa disebut dengan emergensi. Kemudian pada kolom selanjutnya, kolom identifikasi bahaya. Di sini juga ada 3 aspek yang harus teman-teman isi. Yang pertama adalah alat atau bahan. Jadi dalam drilling ini otomatis kita akan lebih sering bersentuhan dengan mesin-mesin drilling teman-teman. Jadi kita tulis saja di sini mesin drilling atau mesin bor. Kemudian sumber bahayanya apa saja teman-teman. Ini yang sangat penting teman-teman ya. Ini yang sangat penting yang harus kita pahami bersama terkait dengan sumber bahaya yang dihasilkan dari drilling dan mesin drilling teman-teman. Oke, sumber bahayanya itu terletak pada pengangkutan alat ini teman-teman.
Jadi mesin drilling ini kan alat-alatnya bukan alat-alat yang ringan, bukan alat-alat yang kecil juga, tetapi alat-alat yang sangat besar dan sangat berat teman-teman. Otomatis akan lebih berisiko karena alat ini merupakan bukan alat yang ringan, tapi alat yang berat. Kemudian sumber bahayanya juga berasal dari pemasangan alat ini. Selain dari pengangkutan, ya otomatis nanti akan dipasang lagi apabila sudah tiba di lokasi teman-teman. Dan pemasangannya juga ya kurang lebih sama dengan pengangkutan, akan lebih banyak memunculkan risiko karena yang digunakan atau yang akan dirakit adalah barang-barang yang berat, kemudian besi-besi yang besar dan lain-lain teman-teman. Jadi ini bisa kita lihat bagaimana bentuk dari alat drilling ini. Kemudian sumber bahaya juga muncul dari proses drilling atau ketika drilling sedang berlangsung teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba mengidentifikasi tentang dampak dari drilling ini teman-teman. Jadi dampak yang pertama dari pengangkutan itu akan berpotensi untuk tertimpa alat berat. Ya resikonya bisa jadi mengalami luka berat atau mengalami patah tulang atau bahkan menyebabkan terjadinya cacat permanen teman-teman. Kemudian pemasangan alat ini kurang lebih sama juga. Apabila terjadi insiden ya otomatis akan berdampak pada terjepitnya anggota tubuh pada alat drilling. Kemudian akan berdampak pada sakit karena beban yang terlalu berat, kemudian akan menyebabkan juga kelelahan kerja. Kemudian pada saat proses drilling akan memunculkan dampak yaitu potensi gas beracun. Jadi kan proses drilling ini otomatis akan menggali lapisan tanah dan di dalam lapisan tanah itu otomatis banyak mengandung gas. Apabila gas keluar ya otomatis akan berisiko juga memunculkan gas beracun yang dikeluarkan dari dalam perut bumi teman-teman. Kemudian dalam proses drilling juga akan lebih banyak bersinggungan dengan kebisingan, dengan ispa, karena drilling juga ini menggunakan bahan bakar, otomatis ada karbon yang dikeluarkan. Kebisingan juga dihasilkan dari mesin-mesin drilling, otomatis akan menghasilkan kebisingan. Kemudian getaran statis teman-teman, jadi ketika melaksanakan drilling otomatis akan lebih intens bersentuhan dengan getaran statis. Kemudian polusi udara sudah pasti, kemudian cemaran limbah cair sudah pasti karena pengeboran teman-teman. Kemudian ledakan akibat tekanan. Jadi dalam pengeboran itu otomatis ada tekanan yang sangat kuat dari dasar perut bumi teman-teman. Jadi itulah beberapa item yang harus kita isi terkait dengan identifikasi bahaya atau pada tahapan awal pada iradisi.